Tabe selamat lingkungan nalatai, salam sujud kerende melempang. Om Swastiastu, selamat sore, selamat bertemu di Jurnal TV pada sore hari ini. Kenalkan, nama saya Yuas Elko. Kebetulan diundang dan diminta untuk melaksanakan siar Dharma pada sore hari ini. Syukur, puji Tuhan Ranjing Hatala, jata belawang mulau, raja ujung kanduang karuna besakati, sehingga saya diberikan kesempatan untuk bergabung di acara siar pada sore hari ini. Terima kasih, dan izinkanlah tema pada sore hari ini saya angkat berdasarkan pemikiran pribadi saya, yaitu SDM atau sumber daya manusia keharingan yang belum penyang hingga simpai. Nah, kenapa saya ngambil tema ini? Karena sangat relevan sekali dengan negara kita, Kesatuan Republik Indonesia ini. Kalau di dalam Pancasila itu kan terkait dengan sila ketiga Persatuan Indonesia. Jadi dalam acara pada sore hari ini, tema itu saya angkat berkaitan dengan siar Dharma pada sore hari ini. Tetapi saya lebih kecenderungannya kepada yang terkait dengan keharingannya di sini. Saya tidak mengarah kepada yang lainnya karena saya meyakini sesuai dengan yang ada di Kalimantan Tengah atau di tanah Dayak Borneo Kalimantan ini. Karena saya sangat relevan sekali dengan tema ini sepanjang masa. Saya pikir ya, tema ini sangat memperkuat iman kita selaku seorang keharingan ataupun seorang manusia di dunia ini. Ketika kita hidup di pantai dan minjam tinggang rondung nasih nampui burung ini, maka kita selaku orang keharingan atau seorang manusia, baik dia sebagai manusia sosial atau manusia pribadi, harus dimampukan untuk menanamkan jiwa penyang hingga simpai. Nah, jadi setiap sumber daya manusia itu peruntukannya kepada kita sebagai seorang keharingan pada saat ini, seorang manusia keharingan, tentu sangat perlu kita pegang namanya penyang, belum penyang hingga simpai. Kalau dalam ayat tawurnya itu disebut dengan mangat belum penyang hingga simpai, panturung humbata murak, mangat ketun belum tata menyambung kila asan sudanung raja mengigih tingkah lawang bawon andau. Nah, seperti itu kalau kita di dalam ayat tawur itu. Belum penyang hingga simpai merupakan wajib hukumnya bagi kita seorang manusia di muka bumi ini, karena manusia itu adalah makhluk sosial. Dia makhluk sosial, memerlukan pertolongan orang lain. Kita tidak bisa hidup di dunia ini kalau sendiri saja, atau bisa lemah kalau sendiri saja. Dia tidak bisa baik dengan hidup sendiri, karena manusia hidup di dunia itu membutuhkan orang lain, bukan hanya egonya sendiri saja yang dipakainya. Oleh karena itu kita seorang manusia keharingan wajib hukumnya memegang namanya belum penyang hingga simpai, panturung humbata murak. Di dalam temanya itu kan belum penyang hingga simpai, supaya mudah diingat, dan memang itu kata kuncinya di dalam kehidupan kita. Lalu kita hidup di Indonesia ini ada bermacam-macam suku ya, ada suku Dayak, suku Jawa, suku Batak, suku Bali, suku Sunda, berbagai macam suku. Sedangkan di Kalimantan Tengah ini ada kurang lebih
54 suku kalau saya ingat, seingat-ingat saya tahun 2009 saya ingat 59 suku. Nah, karena suku ini tentu memiliki adat budaya yang berbeda. Nah, oleh karena itu untuk kita bisa hidup rukun, damai, maka kita harus namanya belum penyang inje simpai panturu umat temurah. Artinya kita bergaul kepada siapapun, kepada suku apapun, kepada saudara-saudara kita yang lainnya, kita menerima dengan senang hati, ya. Kita dengan menerima senang hati, tidak boleh tertutup. Selain itu juga bahwa manusia itu tidak boleh namanya dia mementingkan diri sendiri. Dia harus mempunyai jiwa sosial kepada yang lainnya. Kita harus bisa tolong menolong, kasih mengasihi dengan sesama. Kemudian kita selalu bisa kasih mengasihi, bahkan bukan hanya manusia saja yang kita kasih, tetapi juga makhluk yang tidak nampak pun kita hormati, ya. Kita berikan tempat kepada mereka. Karena itu konsepnya dalam kita belum penyang menjisimpai sumber daya keharingan itu, dia harus mampu untuk bahwa dirinya adalah bagian dari saudaranya yang lain sebetulnya. Kalau kita sebut saja, kalau orang lain merasa kalau dicubit sakit, pasti kita juga merasa sakit. Nah, seperti itu sebenarnya di dalam kita merasakan dalam kehidupan sosial kita itu. Kemudian kalau kita bicara tentang bagaimana kalau kita ingin belum penyang sumber daya keharingan belum penyang menjisimpai di tempat kita ini, ya tentunya kita harus hidup bersaudara, ya, hidup bersahabat, hidup dengan tolong menolong, hidup dengan penuh kasih, hidup dengan penuh damai, dan hidup dengan penuh kasih sayang, ya. Di situ, ya, kita sebagai belum penyang menjisimpai panturu umat temurah, maka kita tidak boleh membiarkan saudara kita, misalnya tetangga kita ada yang menderita lalu kita biarkan. Nah, itu tidak benar, ya. Seharusnya kita harus bisa menolong. Nah, itu. Kemudian bagaimana supaya kita belum penyang menjisimpai panturu umat temurah, ya, bisa menjadi contoh, menjadi akan tanggaran lewu mendari danum, itu kalau bahasa akan tanggaran lewu mendari danum penegak rondong apa mata tamun. Tentunya kita harus bisa menempa diri kita, ya. Kita harus bisa menempa diri kita dengan jalur pendidikan, ya, dengan jalur misalnya berorganisasi, kemudian bisa juga jalur dengan berorganisasi sosial kemasyarakatan, ya. Lebih bagusnya lagi kalau kita, ya, ke jenjang-jenjang organisasi yang lebih mapan lagi. Nah, supaya kita bersosialisasi dengan saudara-saudara kita yang lainnya itu akan menambah wawasan. Nah, di sana akan kita mengetahui saudara kita yang lainnya itu ada misalnya dari suku A, suku B, suku C, oh begitu, sehingga kita bisa terjadi kontrak di sana, kontrak pertemuan budaya, sehingga kita saling paham terhadap budaya suku A, budaya suku B, budaya suku C, sehingga menjadi suatu kesatuan yang perlu kita hormati, ya, yang perlu kita hargai, yang perlu kita junjung, karena bagian dari budaya kita masing-masing, ya. Itu kalau kita ingin bersosialisasi dengan saudara-saudara kita yang lainnya, bagaimana kita bisa meningkatkan hubungan baik dengan saudara kita di dalam belum penyang JCP Pandurung umat temurah. Memang di dalam belum penyang JCP Pandurung umat temurah, ya, itu terkadang, ya, hanya, ya, ada ucapannya saja, ya, menyatakan misalnya iwas, hanya ucapannya saja belum penyang JCP itu, padahal di hatinya tidak belum penyang JCP. Nah, itu yang bisa saja terjadi, ya, karena interpretasi orang lain. Nah, yang saya maksudkan di sini, belum penyang JCP Panturu umat temurah itu kita mengakui diri kita itu adalah makhluk yang membutuhkan pertolongan saudara-saudara kita yang lainnya, membutuhkan bantuan, kasih sayang,
membutuhkan persahabatan di awal tadi ya, membutuhkan pertemanan di dalam hidup kita. Maka kita andai pun ya mungkin dalam hubungan atau hubungan kita itu ya mungkin terjadi miskomunikasi misalnya, maka kita bisa saling memaafkan. Mungkin saja tidak sengaja ya, mungkin saja tidak sengaja, sehingga menimbulkan persepsi penilaian orang lain terhadap diri kita, membuat orang lain ya salah paham, sehingga menyebabkan hubungan menjadi tidak baik. Nah, yang di sini saya perlu angkatkan, kemudian di dalam pandangan juga ya terhadap suatu hal, suatu ide atau suatu gagasan apakah, bisa saja kita itu berbeda-beda dalam memandang segala sesuatunya. Kadang pendapat A, B, C, D sampai 1000 orang pun tentu ada yang tidak sama pendapatnya terhadap suatu hal. Ketika seseorang tidak sama, maka dianggaplah orang tersebut menjadi antipati. Nah, kita tersebut menjadi antipati. Nah, itu yang tidak pas kalau menurut saya terhadap bagaimana kita belum penyang simpe penturu kumata murak di Pantai Danum Kulunen ini. Ya, oleh karena itu kita perlu melaksanakan perlu kita lakukan kegiatan bertegur sapa ya, bertamu atau bersilaturahmi namanya kalau bahasa keren sekarang ya. Selalu sering-sering berdiskusi, selalu sering-sering tukar pikir ya, selalu sering-sering adu gagasan yang dalam suasana yang menyenangkan ya. Walaupun pendapat seseorang itu misalnya tidak sesuai dengan hati kita, ya kita tidak perlu sampai memusuhi orang, tidak perlu sampai membuat kita itu membenci orang. Nah, itu tidak sesuai dengan ajaran di sini ya, yang belum penyang hingga simpe tersebut. Karena belum penyang hingga simpe itu kita mengakui suatu perbedaan di sini ya, keragaman, baik ide pemikirannya maupun perilakunya, maupun cara ya sikapnya ya atau bicaranya juga. Terkadang-kadang ya misalnya saya menyampaikan sesuatu misalnya, belum tentu saya berniat baik, diterima baik oleh orang, belum tentu itu. Maka ya harus dipahami, ya harus kita pahami itu. Demikian juga orang kepada kita, orang menyampaikan suatu pendapat atau ide, belum tentu saya menerima dengan lapang dada. Nah, belum tentu. Tetapi kita sebagai manusia ya di awal tadi ya kita harus paham bahwa kita manusia itu mempunyai keterbatasan, mempunyai kekurangan. Nah, oleh karena itu kita sebagai belum penyang hinji sipai panturu pembuat temurak di sini sumber daya keharingan yang belum penyang hinji sipai panturu pembuat temurak. Ya tentu kita memahami dan mengakui suatu perbedaan di dalam hidup kita ini. Baik perbedaan tingkat rasa ya, perasaan, baik dia tingkat pendidikan, baik pun apalagi tingkat ekonomi maupun status sosial maupun lingkungan sosial ya. Tentu ini yang bisa mempengaruhi kita di dalam hidup kita ini. Bagaimana kita bisa mengintegrasikan diri kita di dalam hidup kita di Pantai Danum Kulunen ini. Karena sangat berarti sekali apabila kita seorang kaharingan bisa belum penyang hingga simpai panturu humat temorak kepada manusia siapa saja di dunia ini. Karena kan sangat mendunia. Belum penyang hingga simpai itu ibaratkan persatuan dan kesatuan ya di situ. Di dalam Pancasila kita itu sila ketiga ya, mengutamakan persatuan dan kesatuan dan bangsa Indonesia. Nah, oleh itu harus kita lakukan dan teguhkan namanya belum penyang hingga simpai panturu humat temoraknya itu. Baik di dalam keseharian kita di dalam rumah tangga ya, baik dalam keseharian kita di dalam lingkungan tempat kerja maupun di mana saja ya berada, maka kita harus namanya belum penyang hingga simpai dengan siapapun dia orangnya. Karena di awal tadi saya menyinggung sedikit ya, bisa saja kita itu selain dengan manusia pun kita harus bisa rukun juga ya dengan yang tak nampak. Misalnya makhluk yang tidak terlihat, itu lain persoalan ya yang saat ini. Kita juga harus ya
berseimbang, bersinergi ya dengan alam semesta ya. Nah, di sini kan yang menyebabkan bencana alam itu kan karena ketidakseimbangan alam dengan kehidupan manusia. Kalau saya hayati yang terjadi bencana alam yang selama ini terjadi, misalnya musibah apa kayak itu terjadi, kita lihat ya di berita-berita televisi itu, sering saya lihat di luar negeri atau di Indonesia ini saja itu, karena tidak ada keseimbangan alam di situ. Habis misalnya kayu itu di sekitar pegunungan, kan tanahnya menyebabkan longsor di situ. Artinya tidak ada keseimbangan antara pemukiman penduduk dengan pemukiman alam yang ada di situ. Maka oleh karena itu kita seorang Kaharingan harus seimbang serasi dengan alam lingkungan kita, sesama manusia, dan juga kepada Tuhan. Ranjing hatala langit Tuhan tambing kebateran bulan raja tuntung matana jata balawang bolau raja ujuh akan luang kadaron pesakati dan saud para baratu yang hawon. Nah ini ya esensi kita. Jadi belum penyang hingga simpe itu merupakan kebutuhan bagi setiap individu, bagi setiap sumber daya Kaharingan di tanah Dayak Borneo Kalimantan ini, agar kita hidup maju ya, agar kita hidup maju, agar kita hidup bahagia sejahtera di dunia ini. Nah, kemudian bagaimana supaya kita sumber daya Kaharingan itu bisa belum penjang hingga simpe tadi ya, karena di awal sedikit saya sudah uraikan, kadang-kadang ya saya sebut berulang-ulang nih ya, bagaimana supaya sumber daya Kaharingan bisa belum penjang hingga simpe turut membantu urak menjadikan akan Tenggeran liu menerano penenggak rundung apa patai tambun. Di sini perlu ya seorang SDM Kaharingan itu dia ya kan kehidupan kita itu kan dimulai dari keluarga itu. Kita tanam ya terhadap generasi kita tanam kan kebiasaan kita saling menghormati perbedaan ya. Misalnya dia kan bermain, anak-anak itu kan kadang-kadang ya dalam permainan mereka misalnya di rumah itu sering ya misalnya ada bersilih dengan saudara-saudara yang lain. Di situ kita tanamkan namanya belum penyang hingga simpe dari sejak dini ya, dari sejak dini ya. Kemudian dilanjutkan lagi ke jenjang ke yang berikutnya ya, sejak dini misalnya dari kan dia di lingkungan keluarga, kemudian dia masuk lagi di ini kan ada namanya kelompok bermain anak-anak apa namanya PAUD ya, bisa itu. Kalau di tempat kita itu disebut namanya aduh apa ya rasanya tuh di Hindu di Katingan itu banyak sekali itu. Ada dua yang saya ingat itu tempatnya. Jadi anak-anak tuh bermain di situ. Kemudian di situ juga dilanjutkan dengan pendidikan TIKA. Kemudian setelah TIKA dilanjutkan lagi SD. Kemudian dilanjutkan lagi ke sampai perguruan tinggi. Ya, sampai di sini dulu ya penjelasan terkait dengan tema kita pada sore hari ini, dan kita break sejenak. Terima kasih dan kita lanjutkan nanti. Selamat. Terima kasih, kembali kita bertemu lagi di Siar Dharma dengan tema SDM Kaharingan belum penyang hingga simpe. Kembali kita menyambung uraian saya tadi, bagaimana sumber daya Kaharingan bisa belum penyang hingga simpe panturung batamurak supaya menjadikan akan Tenggeran libu menere danum panenggak lundung apa matai tamun. Nah, tadi saya sudah menyinggung tadi ya, dimulai dari sejak dini ya, anak-anak ketika dari lingkungan keluarga, lalu kita lanjutkan lagi di kelompok bermain di PAUD ya, kemudian dilanjutkan lagi di tingkat TIKA ya, kemudian lagi dilanjutkan lagi di tingkat SD, kemudian SMP, SMA, sampai setinggi langit pun ya kita perlu namanya tempat sumber daya Kaharingan itu
supaya dia bisa menjadi akan Tenggaran Lingu menere danum pananggak rundung apa matai tambun tadi ya, supaya belum tak tahu menyambung kilawasan tu rajmiti di kalabang bonandau. Nah, ini penting kita selaku generasi ya Hindu ya yang dalam hal ini lebih fokus kepada keharingan, kita harus bisa beradaptasi ya dengan perkembangan zaman sekarang, zaman now katanya itu ya, zaman wayah tuh tinai ya. Ya perlu kita sesuaikan. Kan sekarang zaman Covid ya, zaman Covid. Ini saya anggap itu zaman virus corona ke-19 ini. Tentu kita menyesuaikan dengan perkembangan, beradaptasi tadi dengan perkembangan zaman ya. Sekarang pembelajarannya kan mulai daring ya, daring sekarang itu ya, yang lebih trennya itu, supaya tidak menularnya pembatasan namanya corona itu, supaya memutus mata rantai corona, sebenarnya penyakit corona itu tidak menyulut ke kita. Nah itu penting bagi kita seorang generasi keharingan ya, bagaimana kita bisa ingin meningkatkan menjadi belum penjang menjadi simpai tadi penturung umat temurang. Juga kita perlu di sini ya keterbukaan di sini ya, keterbukaan ya. Kalau kita berorganisasi misalnya di lembaga apa saja ya, tentu di situ ada aturan organisasi. Aturan organisasi itu kan ada asas-asasnya, asas transparansi, atas fleksibilitas ya, dan lain-lainnya ya yang saya ingat itu. Tentu kita dalam sumber daya keharingan ya perlu pahami juga, ketika kita dipercayakan memegang atau duduk dalam suatu organisasi, nah inilah pentingnya tadi ya, dasarnya kita belum penyang JCP penturung muat. Kita harus bisa bersahabat, bergaul, berteman dengan siapapun dalam organisasi tersebut, agar kita bisa diterima di dalam organisasi tersebut, dan kita juga belajar di situ ya, belajar dengan saudara-saudara kita yang lain yang lebih pandai daripada kita ya, yang lebih pintar harati daripada kita, karena orang kan tidak sama itu tingkat kuatnya, itu tingkat apa namanya kapasitasnya seseorang itu. Saya sampai sekarang pun masih belajar ya, sampai saat hari ini pun masih belajar bagaimana sih menjadi sumber daya keharingan belum penyang menjadi simpai penturung umat temurak itu, agar menjadi akan Tenggaran Leu menerdanu penenggak rundung apa matai tambun ya, belum tahu sanang hari ini tinggal lawang bonandau seperti itu ya. Nah kita sebenarnya mengarahnya ke sana, jadi sumber daya keharingan itu. Apabila kita sudah mencapai itu, maka itu yang hebat itu. Dia bisa menjadi presiden kalau di Indonesia itu ya. Kalau dia ini ya presiden dunia itu. Jadi akan Tenggaran Leu penenggak rundung apa matai tambun. Dia presiden dunia, ini menguasai dunia dia. Dari bidang apa saja ya, baik di bidang ekonomi, bidang politik maupun pertahanan keamanan maupun keuangan internasional. Itu ya kalau kita mengarah kepada akan Tenggaran Leu menerdanu penenggak rundung apa matai tambun. Bagaikan leluhur kita dulu kan adanya Tambun Bungai. Nah itu dia menamaikan di sini kan Tambun Bungai di tanah Borneo Kalimantan. Karena Tambun Bungai itu saya melihat juga di dalam siar-siar di seluruh Kalimantan itu ada, dikenal juga di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, apalagi ya Kalimantan Tengah. Ya, sudah mengenal tokoh kita Tambun Bungai itu. Dia sangat luar biasa sekali di dalam Mandehen itu ya, Mandehen belum penyang menjadi CP penturung umat, karena SDM-nya itu memang diakui dan dinalkan dan menjadi contoh bagi kita di muka bumi ini, menenteramkan konflik-konflik yang terjadi, mengatasi berbagai persoalan yang diderita oleh masyarakat. Itu ya kalau salah satu contoh mungkin bagi kita di dalam ajaran keharingan ini ya, jalan keharingan, Hindu keharingan ya sama saja. Ya, karena di sini ya saat diuraikan tadi ya, Hindu keharingan atau keharingan itu sama saja bagi saya.
karena dia lebih mengarah kepada kearifan lokal atau local wisdom di sini ya, local wisdom. Kemudian tentu di sini sumber daya kearingan juga dia bukan hanya satu aspek saja ya. Bagaimana menjadikan sumber daya kearingan supaya belum punya peturung berak katakan lebu tadi, dia juga harus mampu dia ya di bidang ekonomi di sini. Nah, saya melihat di kita ini ya di seluruh rata-rata ya, bukannya saya merendahkan kita ya di sini di Kalimantan Tengah ini, karena saya berada di Kalimantan Tengah di Katingan khususnya, sumber daya kita yang kearingannya ini dia ya lemahnya salah satu di bidang ekonomi di sini, lemahnya di bidang ekonomi di sini. Ya mungkin saja ketika dia menerima pembelajaran di bangku-bangku pendidikan ya, karena keterbatasan ya dalam menyerap ilmu yang didapat dari seorang guru ya atau dari seorang pemberi ilmu, lalu ketika dia terjun ke masyarakat, dia dengan suatu keadaan tadi ya, dengan keadaan setempat, dia tidak mampu merubah kondisinya di sana, sehingga dia mengikuti kebiasaan-kebiasaan di situ, sehingga dia terkukung dalam suasana yang demikian ya. Saya melihat itu di situ. Karena kalau saya lihat juga di materi dari negara maju itu, di negara maju ya saya dapatkan pembelajaran juga dari Bapak Walter S. Penyang itu, dia memiliki 9 prinsip hidup di situ ya, prinsip hidup. Dia harus bisa menguasai etika ya, yang pertamanya. Kemudian dia harus berintegritas di situ ya. Kemudian dia harus bisa bertanggung jawab di situ ya. Kemudian dia bisa menghormati hukum. Kemudian juga dia bisa menghargai hak orang lain. Kemudian juga dia bisa bekerja keras di situ. Kemudian juga dia harus bisa bekerja keras untuk berinvestasi atau menabung. Kemudian selanjutnya juga dia harus bisa berdisiplin. Nah, jadi terakhir itu disiplin di sini. Kalau saya kaitkan lagi dengan materi dari Ayahanda Walter S. Penyang, dia dapatkan juga dari temannya yang lain, saya lihat itu. Jadi kita di dalam sumber daya kearingan itu patut memahami itu ya di dalam hidup kita itu. Kalau saya sarankan ya, bagaimana beretika tadi. Nah, etika ini sangat menasar sebenarnya, karena bagian dari dasar manusia berkomunikasi, bersosialisasi dengan manusia-manusia yang lain tadi. Makanya kita harus mengenal tadi ya beragam saudara-saudara kita yang lainnya, beragam suku agama tadi, peragai manusia yang lainnya. Nah, di sini etikanya. Namanya etika itu kadang ya tidak tertulis itu ya. Misalnya saja namanya etika kita itu, adalah orang kamu harus sujud, harus nada ditulis di situ. Kemudian harus senyum-senyum ketika bertemu, nada ditulis itu ya. Kemudian kita harus bertegur sapa, tidak ada yang ditulis di situ ya, di dalam norma-norma tuh jarang itu. Yang saya tahu tidak pernah ada. Itulah bentuk-bentuk etika yang harus kita pahami, yang harus kita lakukan dalam keseharian hidup kita ya. Ada teman ya yang berperagai bengis misalnya, berperagai menakutkan misalnya ya. Ya kita tahu ilmu ini tadi ya, kita harus hormat dia, kita harus tegur dia, kita harus apa sih cara saya berkomunikasi dengan orang seperti ini. Nah, ini perlu sekali itu. Namanya etika tadi ya. Namanya penting, nomor 1 etika itu. Kalau di luar negeri saya dengar itu ya seperti ini loh. Misalnya ada orang menyatakan setuju itu
geleng-geleng kepala seperti itu, kata guru saya dulu. Kalau di Indonesia kelas 7 tuh gini, ya, dia tunggak-tunggak kepala, nunduk kepala kelas 7. Itu kalau itu kan etika itu yang kita pahami juga di dalam hidup kita. Kemudian berintegritas, lanjutnya tadi ya, berintegritas itu. Integritas itu kan diperlukan oleh sumber daya keharingan itu. Apa itu integritas? Dia apa yang diucapkan, apa yang dilakukannya tuh sepaham begitu ya. Bisa dipercaya, namanya integritas itu ya. Bisa dipercaya. Itu namanya integritas. Nah, artinya orang yang kita percayakan tadi adalah betul-betul orang yang kita percayakan atas integritas pribadi, tidak diragukan lagi kemampuannya, kapasitasnya. Nah, itu namanya integritas. Bagi kita seorang sumber daya keharingan itu, dia harus memiliki integritas yang mumpuni, ya, bisa dipertanggungjawabkan apa yang dilakukannya, ya, tidak berkata bohong, ya, tidak berpura-pura, ya, tidak ketika di depan dia baik tetapi di belakang dia menusuk. Nah, itu tidak benar dalam integritas katanya. Bukan masuk gitu karena integritas. Jadi seorang integritas itu bagian dari nilai-nilai yang harus kita junjung juga, ya. Karena di dalam ayat kita itu kan mangat bitim tahu akan tenggaran leu menere danu panegak rundung apa mate tambun. Nah, ini tadi kuncinya tadi. Kalau di ayat-ayat kita itu. Kemudian lanjutnya tadi ya kerja keras, ya pasti itu. Menghormati hukum itu ya. Kita hidup di hukum di dalam masyarakat itu ada banyak macam hukum itu. Kalau saya berada di suku A misalnya, suku Banjar berbeda dia dengan suku Jawa, ya. Demikian juga saya berada di suku Jawa berbeda dengan suku Batak. Kemudian berbeda dengan suku Madura misalnya. Itu beda itu. Maka kita menghormati hanya hukum masyarakat tadi, ya. Kalau itu masyarakat, ya. Kalau di dalam hukum negara ya tentu banyak itu. Undang-undang, peraturan segala macam itu kan bagian dari, ya, hukum kita yang kita pahami, yang kita harus jalankan dalam hidup kita bernegara ini, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Dan selanjutnya lagi terkait dengan bertanggung jawab, ya, setiap orang, ya, bertanggung jawab itu harus kita tanamkan bertanggung jawab. Ya, memang pernah sih saya temui juga orang yang kurang tanggung jawab namanya tuh. Ada, ya, tapi kita tidak seperti itu, ya, yang kita harapkan dalam saat ini. Kita selaku seorang sumber daya keharingan, ya, kita harus menjadi bertanggung jawab di dalam ucapan, di dalam pikiran, ya, di dalam perbuatan kita, ya. Kita harus bertanggung jawab dalam hidup kita ini, agar kita selamat di dunia ini. Kemudian bagaimana, ya, yang poin yang paling penting bagi kita sebenarnya itu kalau menurut saya sih, ya, adalah berkaitan dengan ekonomi tadi. Kita harus bekerja keras untuk menyisihkan, ya, hasil kita itu untuk menabung di sini. Kuncinya itu menabung di sini. Walaupun kita itu punya penghasilan misalnya 100.000, ya, dalam satu hari misalnya, ya, luar hebat sudah 100.000 sehari itu. Sisihkan misalnya 10.000, 10% dari penghasilan. Itu yang rumus saya dapat dari juga itu. Dari teman-teman yang sudah mapan hidupnya itu. Dia harus menyisihkan 10% dari hidupnya itu dia sisihkan untuk investasi, untuk menabung. Menabung itu kan ada ilmunya lagi, macam-macam. Bukan hanya menabung di bank, bukan hanya menabung di kasur atau di bawah bantal, bukan. Jadi menabung itu supaya bisa dalam ilmu tuh dia menabung itu dia akan bisa berlanjut lagi tuh bunga kalau bahasa umumnya tuh, income, passive income kalau bahasa ekonomi saya dengar tuh passive income, ya. Karena passive income itu, ya, ketika kita masuk dalam satu dia akan bergulung lagi, dia menghasilkan, bergulung lagi. Seorang misalnya Tung Desem Waringin itu hebat, luar biasa sekali. Saya pernah belajar juga dari Facebook atau dari aplikasi sekarang itu. Tung Desem Waringin, ahli ekonomi yang bisa memperbaiki
bank yang hampir bangkrut, dia masuk di situ, dia menjadi menomor satukan bank itu Tong Waringin. Saya salut dengan dia itu. Padahal hidupannya sama dengan kita juga. Dari orang yang sederhana, dia bisa banyak belajar. Dia hobinya yang lebih kalah kalau kita bandingkan dengan saya itu, banyak koleksi ilmu buku-buku dia. Banyak koleksi buku-buku, sampai ke tokoh dunia pun dia pelajari dia, Tong Waringin. Saya belum sampai ke sana, hanya mengenal dia dari hasil uraian-uraian ketika di dalam aplikasi Facebook dan segala macamnya itu, dari Twitter segala macam itu. Dari situ saya belajar dari dia. Jadi di situ untuk menabung itu disiplin itu penting, disiplin, karena terkait dengan menabung tadi kan dia berdisiplin di situ, disiplin menyisihkan sebagian penghasilannya untuk bekerja keras untuk merencanakan masa depan. Kan menabung, investasi emas, investasi kalau lebih bagus punya modal besar ya investasi saham ya. Sekarang investasi, tapi saham lesu sekarang, saya dengar itu lesu. Saya lihat dia no beritanya. Nanti kalau ekonomi Indonesia naik ya tidak minus ya pasti. Kalau mau jadi saham ya kerja di situ dia untuk meningkatkan sumber daya keharingan supaya akan tenggelam lu milenum tadi. Karena dia sudah belum penyang SMP, sudah dia mampu hidup di dunia ini kan, bisa beradaptasi dengan lingkungan, bisa menghargai perbedaan karena keanekaragaman suku bangsa ya, bisa menerima kekurangan orang lain, kemudian dia juga tidak mengegokan dirinya, banyak ada, bukan banyak ya, ada pernah saya alami ketemu orang itu yang tidak menghargai, yang tidak dirinya saja yang paling benar. Ada itu, dirinya saja yang paling benar, aku saja yang paling ini, pendapatku ini, sampai tinggi tingkat suaranya sehingga orang lain menjadi terlongek membisu mendengar emosionalnya. Nah, itu tidak benar di dalam ajaran kita ya, ajaran kita itu belum penyang SMP. Kita menghargai pendapat, walaupun pendapat orang itu ketika pada saat itu ya tidak sepaham dengan pemikiran kita tidak boleh mencela atau menyalahkannya. Saya juga pernah merenung-renung itu. Ada pengalaman yang pernah saya ingat itu di Barito Timur itu, saya ingat itu Barito Timur itu terkait dengan keyakinan itu loh. Tapi saya tidak menguraikan itu karena dia bicara siapa yang menciptakan Tuhan pada saat itu. Saya ingat sampai sekarang itu. Lalu dia lontarkan yang menciptakan Tuhan ini. Wah, saya sih ya hanya saya coba ya menyesuaikan dengan apa yang diyakini oleh kita di dalam penaturan di situ waktu itu, supaya meluruskan ya, dan juga ya itu saya ingat-ingat sampai sekarang. Tapi setelah sepikir-pikir juga dia itu ada benarnya saat ini saya hitung-hitung itu, karena dia kan pendapatnya dia. Andaikan saya bisa ketemu lagi dengan teman itu ya saya mau lagi senang diskusi dengan dia. Tapi itu kan ketika acara Pandehen itu, di acara festival Tandak dan Keharingan di Bartim itu dulu saya ingat itu. Ya itu tadi, kita harus bisa menghargai orang ya, menghadapi pendapat orang dan menghormati ya keadaan orang. Walaupun ya kita itu merasa diri kita pada saat ini mampu bisa belikan pakaian kita bagus ya, mampu kita berpakaian kita seperti ini. Nah, kita harus bisa ya memahami keadaan kondisi orang. Justru kalau kita tahu orang misal berkekurangan, ya sebaiknya kita bisa berbagi di situ ya. Kalau ada sumbangan dikit ya kita kasihkan untuk bisa membantu kehidupan orang ya. Kalau ada rezeki bagilah kepada saudara-saudara kita yang berkekurangan ya. Apalagi kalau ada lagi suatu perkumpulan misalnya ada semacam yayasan yang menghimpun suatu anggaran untuk membantu melaksanakan suatu kegiatan sosial, itu lebih bagus lagi. Saya pernah berbincang-bincang dengan saudara saya
Aryosi, ya, mana salam kepada saudara Aryosi. Saya mudah-mudahan bisa terwujud nanti. Saudara Aryosi, ya, saya ingin mendirikan yayasan dengan dia. Dan Pak Aryosi juga bisa hadir, ya, menyaksikan acara pada siar Dharma pada sore hari ini. Selanjutnya dalam bagaimana supaya kita SDM Keharingan itu bisa menata dirinya lagi, ya, menata dirinya. Kalau kurang, ya tentu ditingkatkan lagi. Karena kita berkomunikasi, bersosialisasi dengan saudara-saudara kita yang lainnya, belajar dengan teman-teman lainnya, maka kita mendapatkan ilmu di sini, ya, mendapatkan pengetahuan di sini. Karena salah satu ajaran kita juga adalah pengetahuan nomor satunya itu, tadi etika tadi, etika, ya, etika itu penting tadi di dalam pedoman hidup kita. Kemudian Keharingan, ya, Keharingan, SDM Keharingan, ya, SDM Keharingan. Di sini ya tidak direkon lagi. Ada perguruan tinggi Keharingan di Kota Palangkaraya yang disebut dengan Institut Agama Hindu Negeri Tambung Penyang Palangkaraya. Itu mencetak kader-kader yang berkualitas, ya, kader-kader yang berkualitas di situ. Nah, tentu penanaman kepada belum penyang JCP Panturung Umbat Tamuraknya tadi kepada setiap mahasiswa, ya, di situ mereka tentu ya sudah menguasainya, itu sudah menjalankan dan mempraktekkan di dalam kehidupan mereka di situ. Nah, dari mereka inilah nanti ketika mereka terjun ke dunia masyarakat, kan lapangan masyarakat sangat luas, beragam. Ya, diharapkan mereka lah yang akan menerapkan prinsip-prinsip belum penyang JCP Panturung Batamurak dalam kehidupan kita, ya, sehari-hari, ya. Agar ya sejak dini tadi bagi bisa di lingkungan keluarga tadi ya diterapkan, bukan hanya seperti saya ini bersiar-siar, berkuar-kuar seperti ini. Nah, berkuar-kuar seperti ini tapi tidak dilakukan. Nah, jadi makan hati kita sebenarnya. Jadi makan hati kalau seperti itu. Jadi kita harapkan semua sumber daya Keharingan itu harus belum penyang JCP Panturung Batamurak bisa menjadi akan tenggeran leu beranu penegak rundung apa matai tabon. Nah, jadi pemimpin dia, ya, pada sebagai pemimpin keluarga maupun kehidupan rumah tangga. Nah, jadi sebagai kesimpulan siar Dharma saya pada sore hari ini, ya, sumber daya Keharingan belum penyang JCP. Jadi belum itu bukan dalam bahasa Indonesia, ya, di sini. Jadi bahasa kita itu belum penyang JCP di sini. Harus bisa menerapkan belum penyang JCP dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari lingkungan keluarga sampai lingkungan masyarakat, sampai lingkungan kerja, dan kehidupan kita berbangsa dan bernegara sampai mendunia ini. Dengan menghargai suatu perbedaan, ya, keragaman budaya kita. Itu kepada pemirsa, ya, di seluruh tanah air, ya, Kalimantan Tengah, saya harapkan sebagai kesimpulan kita pada sore hari ini. Selanjutnya izinkan saya membawakan doa, ya, pada sore hari. Baik Bapak, Ibu, saudara-saudaraku di seluruh Kalimantan Tengah atau yang menyaksikan acara pada sore hari ini di siar Dharma pada sore hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinannya, ya. Saya tidak mengajak menurut keyakinan saya sih. Yang penting menyaksikan. Mari mulai. Inan yuri kubahing ganan tanda kebula-bula pantar tata bah nyura bias dari guntung bayi bahing padak anda bula parung mulu beteng siru datu merata ruang aja gatung palendang tinggi pahalingai babahingan penjana bulan neus ciru sari pangku parun julum buah mutilap telu puluh malang kawet enu nimi baras hata labing puluh tapuk tasik kapanjungan manjung lalu tumbang lawang langit puluh ganan tanda kebuat tasik melamun bulau nelau tuk patahitan dan turung balai bulan patahitan bahitan patah bulau sali pada dusan rajing ngetal langit ijai kuasa bilum datu capat jimat maharing kakarungu tinai ganan tandaku huang ketika ini kami sudah melaksanakan kegiatan siar Dharma di TV Jurnal pada sore hari ini.
Berkatilah niat kami ini agar kami akan tenggelam leu menderanu pendengar rundung belempat patatai Tambun, supaya kami menjadi pemimpin yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa kami, supaya kami di belum tatau sanang, belum bahagia sejahtera selama-lamanya. Dijauhkan kami dari perbuatan tercela, noda, papa, dosa, maupun dijauhkan dari musibah bencana mara bahaya, termasuk penyakit COVID Corona pada saat ini yang sedang menimpa dunia bangsa. Dijauhkan semuanya dan dihentikan aja kuasamu ya Ranjing Hatala yang maha kuasa, jata belawang belau raja ujung akan luang kadonan masyarakat. Berkatilah seluruh umat Kaharingan atau umat Hindu sedharma atau manusia yang lainnya di seluruh dunia ini, dijauhkan dari malapetaka COVID ke-19 ini, dijauhkan semuanya agar kami selamat selama-lamanya, diberikan benyang pangerasang batu pengerhimu pendus utek nerate pendas rawai beroda berjauhkan belum tatau sanang. Berilah kami kekuatan, keselamatan, perlindungan, kasih sayang, dihindarkan dari segala silih sengketa, disinggalkan dari segala bencana, dihindarkan dari perbuatan noda, papa, dosa. Ampunilah segala noda kesalahan kami. Ampun saya pribadi menyampaikan siar, ampunilah kesalahan ucapan, pikiran maupun tindakan saya berdosa. Atas kuasa kami mohon dan berkat-Mu kasih-Mu ya Ranjing Hatala, jata belawang belau raja uju sang perapah bertemu waram tentang kuasa mikir balaku sahe doa selesai. Terima kasih kepada Jurnal TV yang telah memberikan kesempatan kepada USLCO pada sore hari ini. Mudah-mudahan mendapatkan pencerahan atau informasi yang bermanfaat bagi halayak semuanya, dari pemirsa, dari seluruh warga di seluruh Kalimantan Tengah maupun seluruh Indonesia maupun seluruh dunia, atau siapa saja yang sebagai pemerhati pada sore. Puji syukur kiranya Yang Maha Kuasa memberkati dan menjunjung tinggi budi pekerti kita. Jurnal TV sukses.